Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah fikih munakahat dan mawaris, beliau Bapak Jenderal Arif Pujiwantoro, Magister Pendidik. Yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan ilmu kebumian di Wakil Ramadan Kampus 2. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini masih banyak diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan nikmat kesempatan sehingga bisa bertemu dalam presentasi dari kelompok kami yang berjudul Problematika Perhitungan Warisan Kompleks Tahap 1 dalam keadaan baik serta lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya dinanti-nantikan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya dari kelompok atas nama Mas Suri, saya sendiri dan Saudara Jenderal Arifin akan memaparkan presentasi kami, yaitu yang pertama, perhitungan pewaris kompleks dalam tahap 1 dapat melibatkan beberapa masalah atau problematika yang mungkin timbul. Beberapa masalah umum yang dapat muncul dalam perhitungan warisan kompleks tahap 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi ahli waris, yaitu salah satu masalah utama adalah mengidentifikasi semua ahli waris yang berhak menerima bagian dari warisan tersebut. Jadi di sini adalah ahli warisnya itu bagaimana sih itu yang sasarannya, mengidentifikasi semua ahli waris harus memiliki punya hak untuk bisa menerima bagian warisan. Yang kedua, pembagian properti, yang mana jika warisan kompleks melibatkan properti seperti tanah maupun bangunan, masalah dapat muncul dalam pembagian yang adil di antara ahli waris. Maksudnya di sini adalah benar-benar sesuaikan dengan melibatkan siapa yang berhak, yang harus wajib diberikan dan menerima seperti tanah maupun bangunan. Itu pastinya akan memiliki atau dimiliki oleh ahli waris tersebut. Yang ketiga, perselisihan ahli waris, yaitu perselisihan antara ahli waris dapat timbul terkait dengan perhitungan dan pembagian warisan. Biasanya di pembagian warisan pasti ada masalah atau perselisihan, tapi kita lakukan yang seadil-adilnya sesuai dengan hak dan porsinya, baik laki-laki maupun perempuan, atau sebagaimana ahli waris yang bisa menerimanya. Yang keempat, hutang dan klaim, yang mana di sini dalam beberapa kasus sering terjadi di masyarakat ya, atau di mana saja. Warisan kompleks tahap 1 bisa jadi atau mungkin melibatkan adanya hutang ataupun klaim yang mana terhadap harta peninggalan. Jadi di sini ada harta peninggalan yang memang harus bisa melibatkan adanya hutang yang saling terkait yang harus bayar. Nanti setelah itu kita harus benar-benar mengklarifikasi berapa banyak atau jumlah yang memang harus dibayar sesuai dengan perjanjian dari awal. Yang kelima, di sini ada peraturan perpajakan, di mana sistem ini perpajakan juga dapat menjadi masalah, di mana dalam perhitungan warisan kompleks terhadap yang satu ini adalah aturan perpajakan yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh ahli waris dan mempengaruhi jumlah yang diterima oleh mereka. Jadi di sini adalah di mana ahli waris atau peraturan perpajakan juga harus punya masalah perhitungan yang harus dibayar sesuai dengan apa yang harus kewajibannya, dia harus dibayar sesuai dengan jumlah atau nominalnya
sesuai dengan aturan yang ada, pajak yang harus dibayar, yang mana di sini memang ada aturan hutang atau pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan ahli waris, sesuai dengan jumlah pewaris yang mereka terima. Jadi untuk itu, untuk mengatasi masalah-masalah tadi adalah masalah ini seringkali diperlakukan bantuan dan profesionalisme dalam hukum, yang mana seorang akuntan atau ahli waris itu berpengalaman. Penting sekali dalam memahami ini adalah dalam hukum waris, yang mana berlaku untuk menjalankan proses perhitungan dengan cermat dan transparan guna meminimalkan konflik dan memastikan bagaimana bagian yang seadil-adilnya. Jadi di sini ada permasalahan-permasalahan ahli waris itu seringkali terjadi di polemik hampir semua di masyarakat dan warga negara ya. Kita harus benar-benar tunjukkan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana di sini untuk menentukan kapasitas atau kebutuhan sesuai dengan yang diterima. Jadi benar-benar sesuai dengan alur dan haknya. Pengertian aul di sini adalah istilah dalam aul di sini adalah definisinya dikenal dengan bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan, atau kata lain hurdul mukadoroh, dan berkurangnya bagian para ahli waris atau ashabul furud. Jadi di sini dalam beberapa tradisi hukum Islam, istilah aul itu merujuk pada ahli waris yang memiliki status prioritas dalam menerima bagian warisan. Dalam kasus ini, warisan Islam, aturan hukum waris ditentukan berdasarkan hukum syariah. Aul ini adalah dapat terdiri dari anggota keluarga dekat seperti anak, orang tua, dan suami atau istri yang memiliki hak waris tertentu sesuai dengan hubungan keluarga mereka dengan pewaris yang meninggal. Jadi benar-benar di sini di awalnya adalah merujuk pada ahli waris yang memiliki status prioritas dalam menerima bagian warisan, yang mana itu bisa terjadi pada satu keluarga, baik anak, suami, istri, maupun hak waris tertentu yang mana masih memiliki hubungan keluarga. Ya, yang di sini adalah benar-benar pewaris yang meninggal. Pengertian rad adalah berarti iadah, yang bermakna mengembalikan, sebagaimana kalimat rada alai haqqoh yang berarti adahu alai, yang artinya dia mengembalikan hak kepadanya. Jadi kata rad juga berarti sarf, yaitu memulangkan atau kembali, memulangkan kembali, sebagaimana kalimat rada anahu aidah adu, bermakna memulangkan kembali tipu muslimat musuhnya. Nah, di sini artinya mengembalikan apa yang sudah diberikan pada haknya. Dalam literatur lain disebutkan bahwa rad berarti al-isir, ya, artinya yang bermakna pengembalian. Rad dalam bahasa Arab secara umum berarti adalah kembali atau kembalikan, atau juga bermakna berpaling atau palingkan dalam atau dan menghalau. Jadi di sini rad secara umum adalah mengembalikan apa yang di sini dikembalikan sesuai dengan makna berpaling. Dalam konteks warisan, istilah rad merujuk pada ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena keberadaan ahli waris yang lebih tinggi dalam rantai pewaris menolak atau tidak dapat menerima bagian mereka. Secara harfiah, rad di sini berarti penggantian atau pengguguran dalam bahasa Arab. Jadi di sini adalah pewaris di sini mendapatkan bagian warisan karena keberadaannya, di mana pewaris itu ketika menolak atau tidak punya sesuatu yang diterima bagian mereka sesuai haknya. Dan di sini diterapkan juga pengertian dalam masalah gorowain. Gorowain itu adalah di mana masalah-masalah tertentu dalam pembagian warisan, masalah gorowain ini menurut bahasa adalah dua perkara yang sudah jelas, yakni dua masalah yang sudah jelas dan terkenal di kalangan ulama.
Maka di sini masalah ini dimunculkan pertama dikenal dengan oleh Umar bin Khattab, kemudian disepakati oleh para ulama. Masalah ini juga dikenal dengan sebutan Umar Riyatain atau Garibatain. Disebut demikian karena sangat jarang terjadi masalah garawain terjadi apabila ahli waris terdiri dari ibu, bapak, dan suami atau istri. Jadi sangat jarang ya ditemukan di dalam keluarga warisan ini terjadi pada ibu, bapak maupun suami atau istri. Harus benar-benar disepakati oleh para ulama untuk menjelaskan atau mengambil mufakatnya sehingga tidak ada perselisihan. Ya, itu sementara dari kami presentasi yang akan dilanjutkan oleh Saudara Zainal Arif. Atas kesempatannya saya persilakan. Baik, lanjutkan presentasi dari Saudara Mas Duri. Pengertian masalah akbariyah. Istilah al-akbariyah muncul karena masalah ini berkaitan dengan salah seorang wanita dari Bani Akbar. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa penyebutan masalah ini dengan istilah al-akbariyah yang artinya kotor atau mengotori, disebabkan masalah ini cukup mengotori mazhab Zaid bin Thabit, sosok sahabat yang sangat dipuji Rasulullah akan kemahirannya dalam faraid. Dia pernah menghadapi masalah waris dan memvonisnya dengan melakukan sesuatu yang bertentangan, menyimpang dari kaidah-kaidah faraid yang masyhur. Jadi lanjut. Masalah musyarakah yang kedua. Musyarakah dalam konteks warisan merujuk pada bentuk kepemilikan bersama atau partisipasi kolektif dalam harta peninggalan seseorang yang meninggal. Dalam konteks ini warisan Islam, musyarakah dapat terjadi ketika ahli waris memiliki bagian kepemilikan bersama dalam harta peninggalan yang diwariskan. Musyarakah adalah bergabungnya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta kepada ahli waris lain yang mendapat bagian harta warisan. Jadi mula-mula bergabung. Lanjut, dalam sistem hukum waris Islam terdapat beberapa bentuk kepemilikan warisan, termasuk musyarakah atau bagian individual dan aul bagian lebih dari yang telah ditentukan. Musyarakah berarti bahwa beberapa ahli waris memiliki kepemilikan bersama atas harta peninggalan dan mereka harus bekerja sama untuk mengelolanya. Jadi dikelola bersama. Dalam musyarakah warisan, ahli waris yang terlibat berbagi tanggung jawab dan keuntungan dari harta peninggalan. Keputusan mengenai pengelolaan, penggunaan atau pembagian harta peninggalan harus dilakukan secara kolektif oleh semua ahli waris yang terlibat dalam musyarakah. Aul dan rod. Pertama, istilah aul dalam definisinya dikenal dengan bertambahnya jumlah ahli waris dari yang telah ditentukan atau furudul muqaddarah dan berkurangnya bagian para ahli waris
atau ashabul furud. Jadi aul bertambah, ahli warisnya itu jumlahnya bertambah dari yang telah ditentukan. Yang kedua, rod dalam bahasa Arab secara umum berarti adalah kembali atau kembalikan, atau juga bermakna terpaling atau palingkan dan menghalau. Oroen dan aktaria. Oroen menurut bahasa adalah dua perkara yang sudah jelas, yakni dua masalah yang sudah jelas dan terkenal di kalangan ulama. Istilah al-aqdariyah muncul karena masalah ini berkaitan dengan salah seorang wanita dari Bani Aqdar. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa penyebutan ini dengan istilah al-aqdariyah yang artinya kotor atau mengotori. Musyarakah adalah bergabungnya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta kepada ahli waris lain yang mendapat bagian harta warisan. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Mas Nuri. Monggo. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan serta sanggahannya, saya persilakan. Bila tidak ada, barangkali dari Pak dosen Anda akan memberikan paparannya secara gamblang ya. Kesempatan bisa ke lain atau di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami, dan terima kasih atas kesempatannya dan memberikan paparan sudah diberikan sehingga bisa diamati, dicermati, dipahami, sehingga dijalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.